Selamat datang di Berbisik Season 2. Selama kuliah, pasti kita bosan banget deh dengan keseharian yang monoton. Tanpa kita ketahui bahwa di luar sana tuh banyak sekali mahasiswa yang berlomba-lomba untuk menjadi produktif. Yuk kita intip apa aja kegiatan produktif dari beberapa narasumber yang produktif dalam bidangnya. Gak usah berlama-lama lagi, let's talk about to go down. Happy watching and listening. Well, hello listeners, balik lagi di podcast Berbisik dengan saya Karyana as a host di episode Berbisik kali ini. Nah, kali ini Berbisik mengangkat topik yang menarik banget loh dan pastinya bermanfaat juga untuk kita semua. Kali ini Berbisik mengangkat judul yaitu Tips and Trick menjadi mahasiswa yang produktif. Nah, kebetulan banget narasumber kali ini tuh super duper banget produktifnya. Kita sapa dulu yuk. Halo Teh Winda. Halo Karin dan semuanya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Teh tentang tips and trick jadi mahasiswa produktif, kita kenalan dulu kali ya, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. So, silakan Teh perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kebiasaan perkenalan diri juga ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Erlina Dewi dari angkatan 2018 Prodi Teknik Informatika. Mungkin itu aja ya Karin. Oke Teh Winda, gimana nih Teh kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, ngomong-ngomong tentang produktif ya, dari info yang didapat kalau Teteh ini tuh salah satu mahasiswa yang aktif. Nah, sekarang tuh kesibukan Teh Winda itu ngapain aja sih Teh? Kalau sekarang sih kan karena menginjak semester 8 ya, paling kesibukannya selain kuliah, aku juga ikut kampus Merdeka. Alhamdulillah ikut studi independen di Hacktify. Terus selain itu paling ya organisasi ya di BEM dan juga paling kegiatan sehari-hari itu aja sih. Oke. Sibuk ya Teh ya. Nah, tadi kan Teteh bilang ya Teteh itu ikut program MBKM Studi Independen. Nah, kalau boleh tahu studi independen itu apa sih Teh? Ya, kalau studi independen itu kan sebenarnya kalau di kampus Merdeka itu kan ada magang dan magang Merdeka dan studi independen. Kalau misalkan yang studi independen itu lebih ke kayak belajar gitu, tapi belajarnya itu di mitra kampus Merdeka kayak gitu. Jadi kayak ada dari coding, terus dari aktif juga, terus dari ada digital sekolah, banyak lainnya. Kita belajarnya di situ. Dan juga selain intensif belajar, kita juga nanti di akhir itu biasanya ada final project-nya kayak gitu. Oh, jadi kita belajar juga ya Teh sebenarnya ya di studi independen itu. Nah, yang saya dengar itu kalau di studi independen itu ada kita belajarnya khusus ya Teh, nggak kayak di kuliah yang banyak banget mata kuliahnya. Nah, kalau boleh tahu tuh kalau Teh Winda di Hactive Age itu ngambil learning path apa? Iya betul banget. Kalau di magang dan studi independen itu belajar cuma satu doang dan menjurus gitu. Kalau aku sekarang itu lebih ke data science. Kalau nama learning path-nya tuh panjang banget, introduce to Python kayak gitu. Tapi intinya tentang data science kayak gitu. Gitu tadi. Oke, tentang data science ya Teh. Itu tuh belajarnya ngapain aja sih Teh? Boleh dijelasin sedikit nggak Teh? Kalau di data science sendiri itu lebih kayak kita ngolah data sih. Kan sebenarnya kalau di kuliah umum khususnya di Unsika itu kan ada ya di semester, sekarang aku semester 7 ya, itu ada data mining juga. Nah di situ kalau di data science itu belajarnya lebih ke gimana kayak bentuknya juga beragam gitu. Nah di data science ini diolah gimana caranya data ini biar bisa menjadi informasi yang bisa berguna oleh orang lain kayak gitu. Dan juga istilahnya bisa dipakai lebih baik. Kan kalau misalkan kita lihat data itu kan banyak banget, dan kadang kalau misalkan orang lihat data yang bentuknya kayak tabel atau kayak Excel kayak gitu kan itu lebih ribet. Tapi kalau misalkan divisualisasiin terus di modeling gitu ya, itu biasanya bisa mempermudah orang-orang yang memang butuh informasi dari data itu kayak gitu. Rame sih sebenarnya. Oke, data science itu jadi intinya tuh
kita ngolah data biar lebih gampang dibaca ya Teh ya. Oke. Nah, selain itu apa sih Teh kesulitan mengikuti studi independen sekaligus jadi ikut organisasi juga? Kesulitannya itu apa Teh? Kalau kesulitannya paling kita harus bisa ngatur waktunya aja sih, karena kalau di studi independen kan dia belajarnya tuh fleksibel gitu. Jadi kalau di aku sendiri itu 2 kali seminggu, terus udah gitu di luar itu juga ada pertemuan-pertemuan kayak mentoring dan lain-lain sebagainya gitu. Terus kalau yang paling susah itu lebih ke ya manajemen waktunya sih. Sama kalau misalkan kita kayak belajar di kampus aja kan, kalau kita belajar di kampus sendiri itu kan nggak akan kejar ya kalau cuma ngandelin yang di kampus. Jadi kita harus benar-benar explore dari lagi, cari-cari tahu lagi, nantang gitu. Oke. Next, kita itu kan di organisasi itu kan jadi korbit ya, atau koordinator bidang. Di bidang apa sih Teh? Kalau boleh tahu? Kalau aku sekarang alhamdulillah diamanahin di koordinator bidang minat dan bakat di BEM Fasilkom tahun ini. Nah, boleh diceritain nggak Teh gimana peran Teteh di BEM bidang minat bakat itu ngapain aja sih gitu? Sebenarnya kalau tugas korbit sama aja sih kayak koordinator bidang yang lainnya. Jadi lebih kayak ngordinsil, terus juga lebih ke ngecek teman-teman di minat bakat tuh ada kesulitan nggak atau ada kendala nggak. Terus kita kalau misalkan ada kendala kita diskusi bareng-bareng kayak gitu. Dan lebih ke ngecek dan juga lebih ke arahin dan ngebimbing aja sih kayak gitu. Tapi untuk selebihnya sih kita ya bareng-bareng aja sih sama teman-teman di minat bakat kayak gitu Rin. Oke Teh Winda. Nah, tadi tuh Teteh sempat bilang ya kesulitan ngikutin studi independen sekaligus jadi organisasi itu harus pinter-pinter memanage waktu kan. Nah, gimana caranya Teteh itu memanage waktu antara organisasi, ikut studi independen, sama mengerjakan hal-hal keseharian lainnya biar nggak bentrok? Itu gimana Teh? Kalau misalkan dari aku sendiri sih lebih ke ini sih kayak ngatur mana prioritas yang perlu aku kerjakan terlebih dahulu kayak gitu, dan juga mana yang harus diprioritasin dan juga mana yang memang butuh effort atau usaha yang banyak dari kita kayak gitu. Kalau dari aku pribadi kayak itu sih, jadi lebih memfilter jadwal-jadwal kayak gitu Rin. Oke, jadi intinya tuh kita harus tahu skala prioritas kita ya Teh ya. Mana dulu yang harus kita kerjain antara studi independen, organisasi, dan lain-lainnya. Mungkin ini juga bisa buat tips and tricks ya buat listener yang punya kesibukan yang sama dengan Teh Winda gitu. Boleh banget nih tips and triknya diterapkan gitu. Nah, Teteh itu kan ikut beberapa kegiatan ya, itu produktif banget sih. Apa sih yang Teteh dapat? Apa sih yang Teteh kejar gitu? Kenapa gitu? Benefit yang Teteh dapat dari ikutin kegiatan itu semua tuh apa sih Teh menurut Teteh dan versi Teteh? Kalau misalkan dari aku sendiri lebih kayak maksimalin potensi diri aja sih, sama kayak aku pengen lebih banyak punya kalian kayak gitu, dan kayak aku nyoba-nyoba apakah aku bisa di sini, apakah aku bisa di sini gitu, makanya dicobain aja semuanya kayak gitu. Kalaupun misalkan nanti nggak cocok gitu, kayak misalkan studi independen kan ini aku nyoba-nyoba ya awalnya alhamdulillahnya keterima kayak gitu. Udah dicobain aja cocok atau enggak gitu. Ternyata kalau misalnya cocok ya alhamdulillah dilanjut. Kalau misalkan memang enggak ya udah cukup aja sampai segitu kayak gitu. Yang lebih ininya sih kalau misalkan kita produktif ya, atau misalkan kayak banyak kegiatan kayak gitu. Kalau misalkan dari aku pribadi sih lebih kayak ngerasa maksimalin waktu muda aja sih, karena kan di usia-usia kayak ini kan kita banyak energi ya, dan juga emang lagi banyak idenya, terus lagi kayak pengen ini pengen itu kayak gitu sih.
Oke, luar biasa sekali Teh Winda. Ingin memaksimalkan potensi diri juga ya Teh ya. Oke, nah Teh, ngomong-ngomong soal produktif nih, akhir-akhir ini tuh lagi booming banget loh istilah toxic productivity. Nah, pendapat Teteh tuh tentang toxic productivity itu gimana sih Teh? Kalau misalkan dari aku sendiri sih lebih ke pandangan kalau misalkan kita kan manusia ya, kita kan nggak akan bisa selalu produktif 24 jam atau kan misalkan 1 tahun kita benar-benar produktif kayak gitu. Jadi kalau dari pandangan aku sih lebih kayak sebisa mungkin tuh jangan berpikir kayak misalkan untuk istirahat ataupun untuk main-main ya sama teman-teman gitu, atau misalkan untuk nonton kayak gitu itu dianggap sesuatu hal yang kayak aduh aku merasa bersalah gitu karena nonton, karena main dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa sih, kayak kalau misalkan itu balik lagi sih kayak ke pembagian jadwal kayak gitu-gitu ya. Kalau buat ngatur jadwal kayak gitu, kalau misalkan ngatur jadwal tuh selain kita harus prioritasin mana yang harus kita lakuin, kita juga harus sempetin waktu buat diri kita sendiri kayak gitu. Jangan sampai kita produktif tapi diri kita sendiri tuh ngerasa stres kayak gitu kan, kalau misalkan terlalu produktif yang gak sehat gitu. Jadi kita juga harus ngeluangin waktu buat hal-hal yang bikin diri kita juga senang atau happy kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika kita misalkan udah ngerjain banyak tugas gitu ya, kayak organisasi, kuliah dan lain sebagainya, terus pas kita nonton tuh kita ngerasa kayak aduh bersalah banget nonton gitu, atau bersalah banget main kayak gitu. Dan menurutku sih apa sih, asalkan ya tugas-tugas kita yang utama itu udah terlaksana kayak gitu. Oke, terima kasih Teh Winda telah menyikapi fenomena toxic productivity ini, karena ini tuh lagi booming banget, berseliweran banget buat para anak muda ya yang merasa ingin produktif tapi itu toxic gitu. Semua mau diikutin, semuanya diiyahin karena takut, cuma karena ikut-ikutan orang. Itu jangan kayak gitu ya Teh ya. Dari Teteh juga pandangan Tetehnya. Next itu gimana sih Teh tips and trick ke listener, gimana caranya mengimbangi kesibukan, gimana caranya kita tuh bisa tetap produktif, apalagi di masa pandemi kayak gini ya Teh ya, yang kita tuh diharuskan banget untuk stay di rumah aja gitu. Nah, gimana Teh itu tips and triknya? Kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, tip and trick, maaf aku lagi nih takut salah pertanyaannya, tip and trick produktif waktu pandemi di rumah kayak gitu deh. Iya, benar banget Teh Winda. Oke, kalau misalkan aku sih mikirnya lebih kayak kan sekarang mungkin kegiatan kita semuanya dari rumah kayak gitu. Kalaupun keluar pun itu nggak terlalu sering ya kayak dulu waktu kuliah offline kayak gitu. Kalau dari aku nyikapinya sih kayak ya kita mau nggak mau harus terbiasa untuk ngelakuin sesuatu hal dari rumah kayak gitu. Jadi kayak ya memang kita harus dipaksa dulu kan untuk ngerjain sesuatu dari rumah. Kalau misalkan kita punya motivasi yang kuat kayak misalkan ya emang harus dikerjain, emang harus selesai kayak gitu. Jadi menurutku sih kita coba balik lagi sih kayak ngelihat motivasi kita, terus value kita tuh apa sebenarnya kayak gitu. Karena di rumah kan emang kita juga kan suka gitu ya, kalau di rumah aja kayak gitu nggak ngapa-ngapain, segala kegiatan di rumah kayak gitu sih. Oke Teh Winda, makasih banget nih untuk tips and triknya untuk listener. Semoga bermanfaat ya dan bisa diikuti nih jejak Teh Winda untuk teman-teman semua yang super duper banget produktifnya, anti mager ya Teh. Oke, gak kerasa banget ya bincang-bincang kita tuh udah sampai di ujung. Banyak banget manfaat yang kita dapat dari perbincangan ini. Sebenarnya makasih banget buat Teh Winda yang udah mau jadi narasumber dan berbagi info seputar hal-hal yang menarik. Oke listener, jangan lupa pantengin terus episode-episode berbisik selanjutnya karena akan ada narasumber yang seru-seru. Akhir kata, saya Karin pamit undur diri dan narasumber saya Winda Kurnia Dewi. Oke, kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.